Halo, gue Tania, kembali lagi di konten FOMO. Kalian pernah dengar patung yang bisa bergerak atau bisa hidup? Nah, kali ini gue akan coba bahas beberapa patung yang memiliki kisah di baliknya. Pertama, patung pilot. Patung yang menurut orang-orang sekitar suka berpindah-pindah ini berada di Makam Kembang Kuning, Surabaya. Menurut kabar yang beredar, tokoh dari patung ini adalah sosok tokoh penting Hindia Belanda, Alfred Emil Rambaldo. Ia merupakan pendiri klub balon udara di Hindia Belanda. Dia meninggal di usia muda karena kecelakaan balon udara saat terbang dari Surabaya ke Semarang. Rambaldo terjatuh dari balon udara yang mengalami kecelakaan di desa Ngelebur, Jawa Tengah. Kemudian ia dimakamkan di Kembang Kuning. Patung pilot itu menggunakan topi dan seragam serba putih yang menempel di badannya. Salah satu pengelola makam Kembang Kuning mengaku bahwa banyak yang berpendapat patung tersebut sering berubah posisi dan bergerak sendiri pada malam Jumat. Orang-orang yang berkunjung ke makam Kembang Kuning sering mendapati patung pilot tersebut memang berubah posisi atau melirik orang yang sedang berkunjung. Salah satu pengelola makam berpendapat bahwa memang ia merasakan patung tersebut menyimpan banyak hal-hal mistis. Jadi, gimana menurut kalian yang pernah berkunjung ke makam Kembang Kuning tersebut? Apa kalian juga merasa patung tersebut bisa bergerak atau melirik kalian? 2. Patung Gandrung. Di Indonesia banyak daerah yang memiliki cerita mistis. Kali ini terjadi di daerah Banyuwangi, tepatnya berada di daerah Alas Gumitir, Banyuwangi. Patung Gandrung Alas Gumitir adalah patung wanita yang sedang menari. Patung ini dibangun sebagai tanda jika seseorang sudah sampai di kota Banyuwangi. Orang-orang yang melewati patung tersebut sering kali melihat tangan dari patung itu berubah dan bergerak seperti layaknya sedang menari dengan sendirinya dalam kurun waktu tertentu. Alas Gumitir dipercaya sebagian orang memiliki perkampungan gaib dengan arwah-arwah penunggu. Di sekitar jalanannya juga dipenuhi oleh pepohonan. Karena dianggap sebagai daerah yang mistis, setiap kejadian atau kecelakaan yang terjadi di daerah tersebut selalu disangkut pautkan dengan hal-hal mistis. Berbagai cerita horor dikaitkan dengan zaman penjajahan Belanda. Menurut cerita yang beredar, bahwa dulu orang-orang pribumi dipaksa kerja rodi untuk memecah gunung Gumitir lalu dijadikan jalanan. Saat itu, banyak para pekerja yang tewas karena kelelahan dan kelaparan dan tidak diberi upah serta makanan. Warga sekitar percaya bahwa arwah para pekerja masih bergentayangan di daerah tersebut. Selain cerita tersebut, Alas Gumitir dipercaya tempat pembuangan mayat anggota PKI. 3. Patung di hutan Furai Sekibutsu no Sato. Sebuah desa berisi dengan 800 patung. Iya, kalian gak salah dengar. Desa di Jepang ini dihuni oleh 800 patung. Desa ini berada di kawasan Osawano, dikenal sebagai Furai Sekibutsu no Sato, yang memiliki arti yaitu desa di mana Anda dapat bertemu patung-patung Buddha. Menurut sejarah, dulu kala pendiri desa tersebut yaitu Matsuo Furukawa ingin menjadikan desa ini sebagai desa wisata. Matsuo telah menghabiskan kurang lebih 6 miliar untuk membayar pemahat patung dari Tionghoa. Dengan maksud membuat patung sebanyak itu, Furukawa berharap bisa menjaga keabadian orang-orang terdekatnya. Ia berharap tempat tersebut bisa dijadikan sebagai destinasi wisata. Bukan suasana yang nyaman dan tenang untuk dijadikan tempat wisata, melainkan suasana yang seram dan mencekam yang ada di desa tersebut. Sehingga desa ini tidak bisa dijadikan sebagai destinasi wisata. Jadi, itu dia beberapa patung-patung yang memiliki kisah di baliknya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nantikan konten FOMO selanjutnya.